Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa bila syahida asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya pada mahasiswa yang udah join tepat waktu ya. Mungkin ini hanya ada 2 orang ya yang masih belum join ya. Sambil kita tunggu, kita mulai aja perkuliahannya. Oke, untuk perkuliahan mata kuliah PBO ini kita masuk pertemuan ketiga. Di pertemuan ketiga ini kita akan mencoba masuk materi mengenai percabangan, perulangan, sama mungkin nanti sedikit mengenai array ya. Jadi harapannya nanti setelah selesai materi ini, perkuliahan di pertemuan ketiga ini, kalian bisa mulai beradaptasi ya menggunakan percabangan perulangan ini di pemrograman Java. Sebenarnya kan percabangan perulangan ini kalian udah belajar ya, bahkan udah di luar kepala mungkin ya, karena udah sering ya kita pakai di bahasa pemrograman C++. Nah, di bahasa pemrograman Java ini tidak jauh berbeda, hanya ada sedikit perbedaannya tuh di sintak-sintaknya aja ya. Jadi untuk konsepnya, algoritmanya itu sama. Sebelum masuk ke materi di pertemuan 3 ini, saya mau buka dulu sesi tanya jawab untuk materi di pertemuan sebelumnya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, yang belum paham atau yang perlu dibahas dulu sebelum masuk ke materi pertemuan 3, silahkan boleh ditanyakan. Silahkan, kalau ada kita akan bahas bareng-bareng. Gimana untuk materi pertemuan 2? Aman ya? Oke, semuanya paham ya untuk materi di pertemuan 2? Oke, kalau misalkan nggak ada, kita lanjut ke materi pertemuan ketiga. Ya, seperti biasa, materi yang saya sampaikan ini langsung materinya dari Oracle ya. Jadi materi-materi yang akan saya sampaikan ini materi-materinya sesuai dengan yang nanti akan keluar di sertifikasi Java ya, kalau misalkan kalian mau mengikuti sertifikasi Java. Nah, dan harapannya sih nanti di UAS kalian bisa mendapatkan sertifikasi itu ya. Jadi nanti UAS-nya langsung sertifikasi dari Java ya, Oracle Java. Oke, kita lihat dulu apa aja yang akan kita pelajari hari ini ya. Jadi topiknya, objektifnya itu pertama kita akan menjelaskan mengenai Boolean expression, kemudian mengenai if else ya. Setelah if else nanti akan kita deskripsikan ya dari penggunaan array ya, tujuan penggunaan array. Oke, kemudian selanjutnya nanti akan kita jelaskan mengenai inisialisasi string atau integer array ya. Ini masih tentang array ya, array dengan string atau dengan integer. Kemudian nanti cara mengakses elemen array. Kemudian setelah itu nanti kita ke perulangan, dan terakhir iterate string array menggunakan perulangan ya. Oke, itu yang akan kita bahas. Nah, kita mulai dulu dari topik work with condition. Nah, jadi permisalannya
pemilihan keputusan tuh permisalannya seperti kita berada di pertigaan, mau ke kiri atau mau ke kanan. Begitupun dalam pemrograman ketika kita menggunakan if. Kondisinya kita mau arahkan kemana nih programnya, ke kiri apa ke kanan. Kalau misalkan, kan kalau di if mah true atau false. Kalau true masuk ke dalam blok if-nya, kalau false dia enggak menjalankan blok kode program yang ada di blok if ya, yang ada di antara kurung berawal if. Nah, jadi seperti itu ya permisalannya. Jadi intinya penggunaan if itu tujuannya untuk mengarahkan alur program, apakah mau ke kiri atau mau ke kanan gitu ya, atau contoh seperti kalian membuat program ganjil genap, apakah nanti program tuh yang dicetaknya tuh mau yang ganjil aja atau yang genap aja. Nah, nanti proses decision making itu dengan menggunakan if ya, seperti itu ilustrasinya ya. Oke. Nah, jadi sintak dasar dari if ya sama seperti di C++, benar-benar sama, mirip persis ya. Jadi sintaksnya yaitu pertama kalian ketikkan keyword if-nya ya ini. Kemudian setelah keyword if, kemudian di dalam kurung nanti syarat atau ekspresi yang kalian inginkan ketika program di dalam blok if itu ingin dijalankan. Nah, yang di dalam kurung ini nanti nilainya itu benar atau salah, true atau false ya. Kalau benar, dia akan menjalankan blok program yang ada di antara kurung kurawal if ya. Kemudian kalau salah, dia akan masuk ke blok program yang ada di else yang ini ya. Nah, ini. Jadi seperti itu. Jadi nanti penggunaannya itu mirip persis, nggak ada bedanya seperti kalian menggunakan if di C++, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk kondisi yang bisa kita gunakan di dalam ini kurung if ini itu boleh lebih dari satu kondisi ya. Misalkan mau 2 kondisi, 3 kondisi boleh. Nanti penghubungnya bisa menggunakan OR atau AND. Kalau OR boleh salah satu benar, kalau AND harus semuanya benar. Kalau misalkan pengen masuk ke dalam blok if-nya. Gitu ya. Nih sintaksnya. Oke, jadi untuk penjelasannya seperti tadi yang saya ini kan ya, saya jelaskan. Jadi program akan masuk ke dalam blok if jika kondisi dalam kurung if-nya benar. Kalau salah nanti akan masuk ke dalam else-nya. Mirip ini seperti yang di C++. Kemudian boolean expression. Kita bahas dulu mengenai booleannya ya. Karena if itu berkaitan erat dengan boolean ya. Boolean itu yang mempunyai 2 nilai ya, antara true atau false. Jadi kalau nggak true, false. Kalau nggak false, ya true gitu ya. Nah, yang ada di dalam kurung if itu, pasti nilainya itu bentuknya boolean ya, yang ini nih. Nah, yang di sini ya, itu tuh nilainya, hasilnya itu pasti true atau false ya. Nggak bisa seperti integer atau char itu. Jadi nanti karena kondisi if itu kan memilih antara dijalankan masuk ke sini atau enggak. Jadi pengkondisian di sini nilainya cuma ada 2 true atau false. Selama nilai di sini true, maka di sini ya yang ada di dalam blok if itu akan dijalankan. Oke. Jadi itu ya, boolean hanya memiliki 2 nilai, true atau false, benar atau salah, 1 atau kosong, gitu ya. A Boolean expression is a combination of variable, value and operator that evaluate to true or false. Ya. Jadi Boolean ekspresi itu kombinasi dari variabel, nilai dan operator. Contoh di sini ada variabel length, ya. Kemudian operatornya ini lebih besar,
dan ini nilainya 10. Oke. Nah, dengan ekspresi seperti ini akan menghasilkan boolean. Contoh, anggap aja di atasnya itu sudah ada deklarasi length sama dengan 5 gitu ya. Kemudian di sini dipanggil length lebih besar dari 10. Apakah kan anggap aja ya length itu udah dideklarasikan dengan nilai 5 misalkan. Apakah 5 lebih besar dari 10? Tidak kan? Maka ini akan menghasilkan false. Tapi ketika nilai length ini nilainya itu lebih dari 10, anggap aja kita deklarasikan length sama dengan 12 gitu. Maka baris ini akan menghasilkan true, ya seperti itu. Begitupun ini, anggap aja size ini udah di set nilainya, max size juga udah di set. Nah, nanti tinggal bandingkan apakah benar nggak pernyataan ini size lebih kecil sama dengan max size-nya. Kalau benar, nanti akan menghasilkan nilai true, ya. Kalau salah, menghasilkan nilai false. Atau ini contoh terakhir yang ketiga. Misalkan ada variabel total, kemudian sama dengan cost kali price. Apakah total nilainya sama dengan perkalian antara cost dan price? Nah, kalau misalkan sama, maka nanti akan menghasilkan true. Misalkan anggap aja total itu isinya 10, cost kali price itu anggap aja hasilnya 10, sama, nah maka akan menghasilkan true. Tapi kalau beda, maka nanti akan menghasilkan false, ya. Oke, seperti itu. Ya. Jadi intinya untuk penggunaan nilai boolean itu ya cuma dua, ya true atau false. Apakah ekspresi itu benar atau salah? Ya ketika benar true, ketika false ya salah. Ya. Oke, ini kita baca. Remember that a Boolean data type can have only two possible value, true and false. Jadi cuman punya dua nilai, benar atau salah. In the same way, a Boolean expression made up of some combination of variable, value, and operator must also evaluate to either true or false. Jadi itu ya. Jadi nanti kombinasi dari variabel, nilainya, dan operator. Karena untuk membandingkan ya, sehingga keluar nanti nilainya benar atau salah dari perbandingan tadi ya. Lebih besar, apakah variabel ini lebih besar dari angka ini, dari value ini, apakah, atau bisa juga antar variabel ya, membandingkan antar variabel yang sudah ada isinya. This usually involve a special kind of operator called a relational operator. Nah, relational operator udah kita pelajari ya. Ada lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, ada sama dengan, ada tidak sama dengan. Ya, jadi itu ya operator relasional ya yang bisa kalian gunakan ya dalam pembuatan sebuah ekspresinya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini ya relasi relasional operator. Jadi operator relasi ada sama dengan ya. Nah, sama dengan ini sama dengannya dua ya. Kalau satu itu assignment ya, memberikan nilai. Nah, kalau dua itu untuk membandingkan dua buah variabel atau dua buah nilai. Ya. Kemudian ada tidak sama dengan ya, operatornya tuh tanda seru sama dengan. Kemudian ada lebih kecil sama dengan, ada lebih besar ya, kemudian ada lebih besar sama dengan. Oke. Ini contohnya ya, contoh yang sama dengan integer i sama dengan 1, maka apakah i sama dengan 1? Ya, berarti ini akan menghasilkan nilai true ya. Nah, kalau misalkan di sini ganti apakah i sama dengan 7, maka akan menghasilkan false ya, sehingga nanti ini akan hasilnya false karena salah ya, dan lain sebagainya. Ini contohnya ya. Oke, kemudian kita lihat contoh ya. Oke, ini contoh penggunaan boolean. Sometimes there is a quicker way to meet your objective. Boolean expression can be used in many ways. Jadi penggunaan boolean dapat digunakan dengan beberapa cara ya. Oke, kita lihat contohnya. Contoh di sini ada variabel attend ya, dengan isi nilainya 4 ya. Kemudian ada boolean
large value. Nah, ini baru dideklarasikan ya. Berarti nilai default dari boolean ini apa? Yang large value. Masih ingat pertemuan kedua? Default dari boolean apa? False ya. Ya, defaultnya itu false, maka large value ini isinya false ketika tidak diberikan nilai oleh si user atau oleh apa yang buat. Beda dengan integer ini ya, 10 sama dengan 4 ini udah langsung dikasih nilai. Jadi 10 ini isinya 4. Oke. Kita lanjut. Kita cek nih ke dalam if ini ya. Oke, kita cek if a tens ini isinya 4 kan. If a tens lebih besar sama dengan 5, apakah 4 lebih besar sama dengan 5? Tidak kan? 4 itu lebih kecil, maka masuknya ke dalam ini else ya. Kalau kondisi ini false ya, maka masuknya ke dalam else. Large value sama dengan false ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini kondisinya kan tadi false sebenarnya. Nah, kita isi false lagi, ya nggak apa-apa ya. Jadi nanti diisi nilai false, large value-nya. Kemudian udah beres, langsung masuk ke baris selanjutnya. Large value sama dengan a tens. Tens itu berapa? Ini 4 lebih besar sama dengan 5. Di sini akan menghasilkan false juga ya. Jadi si large value pada baris ini menghasilkan false, di baris ini menghasilkan false, di sini juga defaultnya false ya. Jadi ketika ini di running, maka nanti large value itu hasilnya false semua ya. Kayak gitu. Ini contoh ya penggunaan boolean ya. Jadi boleh juga dengan seperti ini ya, langsung misalkan ini dideklarasikan large value itu dengan tipe data boolean. Kemudian nanti diisi di sini kan dengan boolean juga dengan nilai false, ataupun diisi dengan boolean juga. Nah, kalau ini kan langsung to the point isinya pakai false. Kalau ini isi false-nya itu pakai expression ya, expression. Nah, yang nanti expression ini menghasilkan nilai true atau false ya. Seperti itu. Jadi ini beberapa cara untuk memberikan nilai ke dalam variabel dengan tipe data boolean. Boleh langsung ya, isinya true atau false. Boleh juga dengan expression, yang expression itu menghasilkan nilai true atau nilai false. Begitu. Oke. Itu contoh ya beberapa pengisian dari variabel dengan tipe data boolean. Nah, barusan udah kita bahas mengenai booleannya. Nah, selanjutnya ini ada kuis ya. Oke. What is the purpose of the else block in an if or else statement? Oke, kita jawab ya. Jadi, apa tujuan dari penggunaan block else ya di dalam source code atau program if else ya. Jadi fungsi else itu untuk apa tujuannya? Oke. Yang pertama, to contain the remainder of the code for the method. Jadi mengandung reminder ya, pengingat dari kode untuk metode. Oke. Kemudian yang B, to contain code that execute when the expression in an if statement is false. Kemudian yang C, to test if an expression is false. Yang benar yang mana? Yang B. Yang B ya. False. Jadi yang benar yang B. Jadi to contain code that is execute when the expression. Jadi ekspresi di dalam if itu salah, jadi untuk mengeksekusi ketika kondisi if-nya itu salah ya, jadi else itu. Oke. Answer B itu benar ya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai array ya. Oke.
What if there are multiple item in the shopping cart? Contoh, di sini kita ada contoh program menggunakan string, ya. Nih, baris 2, 3, dan 4, ini ada 3 variabel dengan tipe data string. Item 1 diisi search. Item 2 diisi browser. Item 3 diisi scrap, ya. Oke. Nah, kalau kalian memiliki deklarasi seperti ini, ya, ini tipe datanya sama semua, ya. Kemudian kalian bikin variabelnya satu-satu untuk tiap nilai. Nah, sebenarnya bisa aja sih bikin seperti ini. Cuman bagaimana ketika kalian menghadapi, kalau cuma 3 ya masih mudah. Kalau nanti kalian mau ada itemnya itu sampai 100, kalian harus bikin deklarasi string item 1 sampai string item 100. Kebayangkan banyaknya, atau 1000 misalkan. Harus butuh waktu berapa menit atau berapa jam ya hanya untuk bikin variabel aja, ya. Nah, maka dari itu dalam Java ada namanya fasilitas yang namanya array, ya. Jadi ketika kita menggunakan array, kita tidak perlu lagi mendeklarasikan variabel sebanyak data yang ingin kita gunakan, ya. Jadi kalau di array itu kita hanya menggunakan atau mendeklarasikan satu variabel saja, ya. Jadi satu variabel saja bisa diisi data lebih dari satu, mau itu 10, 3, 100 itu bisa, ya. Tinggal nanti menggunakan array, dan cuman syaratnya tipe datanya harus sama semua, ya. Kalau tipe datanya beda, ya, itu beda lagi, ya. Nah, maka dari itu untuk meminimalisir pendeklarasian program dengan tipe data sama, ya, dengan tipe data sama, kemudian jenisnya juga sama, maka kita bisa menggunakan array. Salah satu tanda array itu ada kurung siku ini, ya. Contoh nih, string kurung siku. Nah, maka item ini, ya, jenisnya itu array, ya. Nah, item ini jenis array. Karena item ini array, maka item ini bisa diinput banyak data. Kan kalau ini string item 1 hanya bisa diinput satu nilai, ya. Search, contoh ini. Nah, kalau ini array bisa diinput lebih dari satu data. Misalkan string kurung siku, kemudian item, kemudian diisi search, koma, browser, koma, scrap, ya. Itu jadi penggunaannya nanti kalau kalian data inputan datanya banyak dengan tipe data sama, nanti bisa kalian manfaatkan array, ya, penggunaan array ini. Oke. Itu sebagai intronya. Nah, nanti kita coba masuk bagaimana cara menggunakan array. Sebenarnya ini juga udah nggak asing buat kalian, ya. Ini hanya mengulas, ya. Jadi penggunaan array di Java nggak jauh beda dengan di C++. Jadi ada kurung sikunya, nanti ada nilai yang harus di ininya, ada indeksnya, nah, seperti itu. Kita coba ulas lagi, ya, di Java ini. Pertama, ya, introduction to arrays. An array is an index contain that hold a set of value of a single type. Jadi array itu memiliki indeks, ya, memiliki nilai dengan tipe data yang sama, ya. Jadi bentuknya itu kalau ditabelkan, ya, kalau array yang satu dimensi bentuknya ditabelkan itu nanti bentuknya itu dari awal itu ada nomor indeksnya, dengan nomor indeks paling awal itu 0, ya. Kemudian each item in array is called element. Jadi setiap item, ya, kan array ini di bawahnya itu ada nomor indeks. Nah, di dalamnya itu
disebutnya elemen. Misalkan indeks 0, isi elemennya berapa? 7 misalkan. Indeks 1 isi elemennya berapa? 11 misalkan, kayak gitu. Oke. Each element is accessed by its numerical index. Untuk mengakses setiap elemen, contoh di sini ya, ada array ya dengan memorinya ada 4 ya. Ini indeks ke-0 isinya 27, indeks 1 itu 12, indeks 2 itu 82 dan indeks 2 itu 82 dan indeks 3 itu 70. Nah, untuk mengakses semua isi elemen-elemen yang ada di sini, itu cara ngaksesnya bisa menggunakan indeks. Contoh saya mau ngakses angka 12, ya udah panggil nanti indeksnya ya. Dan ingat ya, array itu dimulai dari 0 ya untuk penomoran indeksnya. Nah, contoh di sini saya punya array ya dengan tipe data integer. Oke. Di dalam array ini coba kita hitung dulu elemennya ada berapa. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 elemen ya. Mulai indeksnya ini indeks 0, ini indeks 1, ini indeksnya 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7 ya. Oke. Setelah itu, untuk mengakses elemen-elemen yang ada di sini, nanti kalian tinggal akses melalui indeks ya, indeks dari array itu sendiri. Oke. Kemudian ada contoh lain, misalkan ini array dengan tipe data string. Nah, anggap aja ya ini ada tabelnya ya, seperti yang integer ini ya. Ini contoh di indeks 1 isinya ini, di indeks 2 indeks 0 isinya ini, indeks 1 ini, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Anggap aja seperti itu. Ini ilustrasinya aja sih ya. Oke. Oke, contoh di sini ya. Misalkan di sini ada array ya, namanya array egg dengan tipe datanya integer ya. The array has egg element. Jadi ini array egg memiliki 8 elemen ya. Nah, mulai dari indeks 0 sampai indeks 7 ya. Kemudian di tiap elemennya sudah ada isinya nih ya. Kemudian ada isinya. Nah, untuk mengetahui nih array ini ukurannya berapa ya, apakah ukurannya itu memorinya itu 4, 10, 100, 1000 atau berapapun, nah nanti kalian bisa menggunakan perintah nama array-nya .length ya, sehingga nanti akan menghasilkan output ukuran array atau nilai maksimal dari array itu. Ukuran lah, lebih tepatnya ukuran sih, ukuran array-nya. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau tahu misalkan anggap aja nih banyak kan, kalau ngitung satu-satu, contoh kalau cuma 8 kan kita masih bisa ngitung cepet ya. Kalau misalkan udah ribuan nih si array-nya diisi gitu ya, udah banyak sampai ribuan misalkan nih si elemen ini. Kemudian kita mau tahu nih ukurannya berapa nih array. Nah, bisa menggunakan perintah length ya. Jadi tinggal panggil nama array-nya .length seperti itu. Oke. Nah, ini contohnya ya. Misalkan kita bikin dulu variabel integer a misalkan ya, sama dengan egg.length, maka nanti si integer a ini akan berisi nilai dari panjangnya si array tersebut ya. Jadi nanti hasil dari egg.length itu dimasukkan ke dalam sebuah variabel dengan tipe data integer yang menampung angka dari length si array-nya itu. Kemudian bagaimana cara mendeklarasikan dan menginisialisasi sebuah array ya. Jadi sintak dasarnya yaitu pertama kalian ketikkan dulu tipe datanya, kemudian kurung siku, kemudian nanti nama variabelnya.
ya. Setelah itu kalau kalian array-nya itu mau langsung diisi ya bisa. Nah, jadi nanti sama dengan kemudian langsung isi ya. Sama kayak di C++ ya. Deklarasi plus langsung isi ya. Silahkan bisa. Jadi nanti untuk isinya pemisah antara nilai satu dengan nilai lainnya menggunakan koma ya. Seperti itu. Jadi nanti boleh kalau kalian mau langsung isi. Ini contohnya nih, misalkan di sini ada string, kemudian ini kurung siku, nama. Di sini ada array, nama. Kemudian isinya itu ada 3, ada Mary, ada Bob, ada Carlos, ya. Seperti itu. Jadi nanti dipisah dengan koma untuk setiap nilainya, sehingga nanti ini ukuran array-nya itu name.length-nya itu 3. Atau ini yang integer, nih tipe datanya integer. Kemudian kurung siku ya, kemudian ini variabelnya, kemudian diisi nilai. Ini kalau integer ya tipe datanya nggak usah pakai petik, yang pakai petik itu string ya, nilainya itu pakai petik kalau string. Kalau integer ini langsung aja angkanya. Oke, ini 25, 27, 28 seperti itu ya. Ketika kalian mau membuat array plus langsung isi, jadi ketika deklarasikan langsung isi, seperti ini caranya ya. Pakai kurung kurawal ya, kemudian nanti pemisahnya kurung tanda koma seperti itu. Kemudian kalau misalkan kalian mau deklarasikan kemudian nanti nggak langsung isi tapi diisinya nanti ya, jadi deklarasikan dulu baru isi. Nah seperti ini caranya kalau mau mendeklarasikan kemudian diisi elemennya itu setelah dideklarasikan. Caranya, pertama kalian deklarasikan dulu tipe data, kemudian kurung siku, kemudian variabel. Nah, kemudian ini ada sama dengan new integer dalam kurung siku 3. Nah, di sini ini untuk memesan memorinya. Kalau misalkan kalian mau deklarasi doang, ya, nggak langsung diisi. Nah, maka kalian perlu memesan memorinya. Jadi memori array atau length array-nya itu dipesan 3, sama kayak di C++. Jadi kita pesan dulu misalkan 3. Nah, maka nanti elemen yang dapat digunakan yaitu ya udah hanya 3 karena sudah kita deklarasikan bahwa memori yang dipesan dari array edge ini yaitu 3. Seperti ini ya. Sehingga nanti kalau mau ngisi tinggal panggil nama array-nya, kemudian indeksnya. Nah, di dalam kurung siku ini berisi, kalau ketika deklarasi ini berisi 3 ini memorinya yang dipesan. Tapi ketika diimplementasikan, dipanggil, ini adalah indeks, bukan memori, jumlah memori yang dipesan. Tapi ketika diakses atau mau diisi itu menandakan dalam kurung kurawal ini adalah indeks. Contoh ini edge 0 sama dengan 9, maka angka 19, maka angka 19 ini dimasukkan ke elemen indeks 0. Begitupun ini edge 1 ya sama dengan 42, maka 42 ini dimasukkan ke dalam array edge index 1. Begitupun yang ketiga, edge 2 sama dengan 92, maka nilai 92 itu dimasukkan ke dalam edge index ke-2. Seperti itu. Begitupun yang string nih contohnya. Jadi kita deklarasikan S-nya besar ya kalau string. String kurung siku, kemudian ini nama variabelnya names contoh. Kemudian kita pesan jumlah memorinya. Cara mesannya sama dengan new, kemudian tipe datanya, kemudian ini jumlah memori yang akan dipesan, kemudian nanti diisi. Misalkan Mary dimasukkan ke array name index 0 ya. Kemudian Bob diisikan ke indeks 1 dan Carlos diisikan ke indeks ke-2. Seperti itu. Nah, tadi kan ini cara ngisinya. Nah, bagaimana cara nyetak atau ngaksesnya? Sama aja sih, tinggal kalian panggil indeksnya ya. Nah, contoh di sini saya punya
array namanya age ya, dengan tipe data integer nih, array age dengan tipe data integer ya, dia deklarasi plus langsung isi nih ya, langsung diisi ya. Maka ketika seperti ini, langsung diisi seperti ini, tidak perlu pesan memori, maka nanti otomatis si age ini ukurannya akan menyesuaikan dengan isinya. Karena ini isinya ada 3, maka age ini ukurannya 3 ya. Nah, untuk mengakses ini ya, mengakses ini semua, nah itu bisa kalian akses dengan cara mention indeksnya. Contoh ini 25 itu di indeks 0 ya. Ini 27 itu indeks 1, kemudian 48 itu indeks 2. Maka contoh nih, integer my age, kemudian kita akses age 0. Age 0 itu isinya 25 ya ini. Maka 25 ini akan dimasukkan ke variabel my age ya. Kemudian integer your age, isinya age indeks 1. Nah, indeks 1 itu ini kan. Nah, maka 27 ini nanti akan dimasukkan ke dalam your age. Nah, maka ketika dicetak system out print shop ya, my age is age index 0. Nah, indeks 0 ini akan ngakses ke sini. Nah, gitu ya. Jadi nanti akan menghasilkan age 0 ini 25. Kalau misalkan nanti my age is, panggil ini my age, maka ya udah isinya sesuai yang diinputkan. Ini kan age 0 25, maka ini akan 25. Ataupun my age is plus your age. Nah, your age ini isinya kan age 1 ini isinya 27, maka nanti hasilnya akan 27. Atau boleh langsung akses array kemudian indeksnya seperti ini ya. Jadi boleh disubstitusi, disimpan di sebuah variabel, boleh juga langsung diakses. Tapi yang sering digunakan sih seringnya seperti ini ya, yang langsung diakses, nggak perlu disimpan di sebuah variabel dulu seperti ini. Ini hanya contoh permisalan aja ya, kalaupun mau ditaruh di sebuah variabel itu bisa juga seperti itu. Begitupun yang ini, yang string, yang string ya. Di sini ada string name, kemudian isinya Mary, ada Bob, ada Carlos. Nah, kemudian di sini ya, misalkan ini kan udah diisi nih. Kemudian di sini kita akses name 0, name 0 itu kan isinya Mary. Kemudian name 0 ini kita isi dengan Gary, maka si Mary ini akan berubah isinya dengan Gary ya. Jadi seperti itu. Kemudian ini kita akses yang indeks ke-1. Indeks ke-1. Nah, isinya kan ini Bob. Nah, di sini kita rubah name 1 sama dengan Rob, maka si Rob ini akan dimasukkan ke indeks 1 sehingga Bob di-replace dengan Bob. Bob di-replace dengan Rob. Itu ya. Oke, itu kemudian, nah sebelum exercise, ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Untuk penggunaan array ini, baik deklarasi, cara ngisi, ataupun cara ngakses nyetaknya. Silahkan, boleh. Saya buka sesi tanya jawab dulu. Gimana? Paham semuanya? Oke, kalau misalkan nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut ya. Oke. Ini untuk exercise-nya nanti belakangan aja ya. Ini exercise-nya declare string array dengan nama variabelnya name, kemudian initialize it with for string value, kemudian isi dengan 4 buah nilai, kemudian nanti print number of item the customer want to buy, kemudian print one of the array element. Nanti gampang ya, ini tinggal nanti kalian praktekkan ya nanti belakangan. Selanjutnya quiz yang kedua, given the following array declaration, which of the following statement are true ya.
Jadi di sini ya ada deklarasi array ya. Mana yang benar ya? Which of the following statement are true? Misal di sini ada integer, class size ya. Ini array ya. Kemudian isinya 5, 8, 0, 14 sama 194. Oke. Kemudian di sini yang A, class size 0 is referring to the first element in the array. Benar salah? Benar ya? Benar. Jadi class size index 0 itu merupakan indeks pertama ya, elemen pertama. Oke, ini A benar. Kemudian class size 5 is refer to the last element in the array. 5, coba kita hitung 0, 1, 2, 3, 4. Harusnya 4 ya, paling terakhir, berarti ini B salah. Ya, karena last element dari array ini adalah indeks 4. Berarti ini 5 salah ya. Yang B nih salah. Kemudian yang C, there are 5 integer in the class size array. 1, 2, 3, 4, 5. Benar ya? There are 5 integer in the class size array. Benar. Ada berapa? 5. Ya, benar ini 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Ada 5 integer di dalam array ini. Class size. Oke, kemudian yang D, class size dot length sama dengan 5. Ini benar juga ya, length-nya itu 5. Oke. Berarti jawaban yang benarnya itu A, C, sama D ya. Yang salah itu cuman B. Oke. Kita lihat jawabannya itu benar ya. Jawabannya itu A, C, sama D ya. Jadi yang salah cuman yang B karena nilai paling akhirnya itu indeks 4 bukan indeks 5. Oke, untuk array silakan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh sebelum masuk ke processing an array of item. Di sini kita akan menggunakan perulangan for ya untuk ngaksesnya. Kan kalau tadi ngaksesnya manual ya, satu-satu indeksnya, tidak menggunakan for. Nah, nanti kita akan menggunakan for. Silahkan saya buka sesi tanya jawab dulu untuk array, kalau ada yang mau ditanyakan. Untuk sintaknya sama persis ya, ketika di C++ untuk yang if ya, yang for. Kemudian untuk array perbedaannya mungkin ketika deklarasi aja ya, kalau untuk yang array. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya ke loops. Loops itu perulangan. Okay. Loop are used in program to repeat block of statement. Jadi loop itu digunakan di dalam sebuah program untuk mengulangi blok program tertentu. Misalkan kita ingin contoh ada blok program yang ingin kita eksekusi terus-menerus sampai kondisinya itu tidak sesuai. Nah, bisa menggunakan loop. Ya, jadi kan kalau tadi if, yang di dalam if itu kita hanya ngeeksekusi satu kali ya. Ketika kondisi di dalam if benar, maka akan dijalankan kan yang di dalam blok if. Setelah itu ya udah ke bawah terus ya, atau udah nggak bakal dijalanin lagi cuma satu kali. Ya, jadi if ini fungsinya hanya untuk mengarahkan jalannya aja. Nah, kalau loop, nah fungsinya itu untuk berulang kali mengeksekusi program yang sama, blok program yang sama. Intinya kayak gitu. Ya. Nanti ketentuannya seperti apa nanti akan kita bahas. Ya. Jadi loop itu akan mengulang-ulang program sampai kondisinya itu tidak memenuhi. Selama kondisinya itu memenuhi atau benar ya, nanti di dalam loop juga ada kondisi yang perlu kita gunakan. Nah, programnya itu akan menjalankan terus selama program kondisinya itu benar. Ketika salah, baru dia akan keluar dari blok program itu. Ya, oke. For a specific number of time, I want to print each element of an array. Misalkan saya mau ngeprint setiap elemen dari array. Kalau kita pakai cara manual dengan mengakses indeksnya satu persatu,
Kalau oke lah, kalau elemennya 5 itu ya masih mudah. Kalau elemennya 100 kita harus ngecek satu-satu ya, ngakses satu-satu tiap indeksnya, itu kan lama. Nah, maka nanti bisa kita menggunakan array. Oke. Kemudian yang selanjutnya, I want to print each element of an array list ya. Nah, kalian belum belajar array list lah. Nanti kita akan belajar array list ya. Apa bedanya array dengan array list? Nanti kita akan belajar. The array list class is covered in the lesson title working with array, loop, and depth. Oke, nanti kita untuk array list kita akan belajar ya, khusus materi tentang array list. Oke, kita masuk ke sintaks ya dari penggunaan for ya. Nah, di sini ya ada contoh, misalkan di sini ada array dengan nama names ya, dengan tipe data string ya. Ini names ya. Kemudian tipe data string ya. Nah, si array names ini isinya George, Jill, Shinji, sama Raffi ya. Nah, untuk mencetak seluruh isi elemen ini, kalau manual kita tinggal akses satu-satu ya dari setiap indeks ini. Nah, tapi untuk mengefektif dan efisiensi kalian dalam membuat program, nah kalian bisa menggunakan perulangan ya atau loop. Nah, salah satu yang bisa kita manfaatkan yaitu for ya. Contoh di sini. Di sini ada for. Nah, mungkin ini sedikit beda jenisnya, tapi ketika kita menggunakan format yang biasa kita gunakan di C++ pun bisa. Cuman ini ada format yang bisa kalian manfaatkan untuk kalian gunakan pada sebuah array. Atau kalau di ininya di PHP itu ada seperti for each ya. Jadi dia akan mengakses dari indeks awal sampai indeks akhir. Nah, di sini misalkan di sini nih penggunaan for-nya ya. Jadi ini for, kemudian dalam kurungnya itu kita deklarasikan variabel ya. Misalkan contoh ini string name, kemudian titik 2 ini nama arrays-nya. Nah, dengan seperti ini nih, baris yang ini secara otomatis semua elemen yang ada di dalam array itu akan dicetak. Jadi nanti dari indeks 0 sampai indeks terakhir itu otomatis dicetak ya. Jadi sintaksnya itu for, kemudian dalam kurung deklarasikan dulu sebuah variabel ya. Kalau misalkan ini isinya string ya, kita pakai tipe datanya string ya. Kalau ini isinya integer ya, ini di sini kita pakai integer ya. Nah, alur programnya kayak gimana? Jadi gini, di sini kita deklarasikan variabel names dengan tipe data string, kemudian titik 2 names. Nah, names ini dia akan ngecek dari indeks 0 sampai indeks terakhir. Contoh, nah kita masuk sini, names ini indeks 0, isinya apa? George. Maka George ini akan dimasukkan ke dalam name ya. Kemudian setelah itu dia akan masuk print name is name. Name itu kan barusan isinya George, maka dicetak George. Kemudian dia akan naik lagi ke sini, ke atas, kemudian ke sini lagi string name. Nah, selanjutnya si names ini akan menjadi indeks ke-1. Kan tadi indeks ke-0, jadi indeks ke-1. Indeks ke-1 isinya Jill. Maka Jill ini dimasukkan ke dalam name ya. Nah, kemudian masuk ke sini. Setelah itu name isinya kan sekarang udah jadi Jill, maka name ini kan udah jadi Jill, maka ini akan menghasilkan Jill. Kemudian balik lagi ke atas ya. String name sama dengan ini udah names-nya ini udah di indeks ke-2. Indeks ke-2 isinya Shinji ya. Shinji ini dimasukkan ke dalam name dan masuk ke sini akan di print ini Shinji, si name ini ya. Ini isinya kan Shinji, maka ini akan dicetak. Kemudian masuk lagi ke atas. Nah, kemudian ini string name sekarang indeksnya udah di indeks ke-3. Indeks ke-3 isinya Raffi ya, nih Raffi. Maka names ini akan dimasukkan ke sini dan names ini isinya Raffi kan, maka dicetak Raffi.
kemudian masuk ke sini lagi, dan ini udah nggak ada lagi data si names ini, maka berhenti perulangannya. Seperti itu. Sehingga nanti outputnya akan seperti ini. Ya, mengoutput yang ada di dalam elemen. Ya, for each ya biasanya kita kalau di PHP itu. Oke, seperti itu. Oke, untuk penggunaan for dengan style kayak gini, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang masih bingung, silahkan boleh ditanyakan dulu kalau masih belum paham. Gimana? Paham? Pak? Ya, silakan. Pak, Isan mau tanya yang names ini. Names ini nama array. Ini nih Pak nih. Nah, ini kan ada string name, .2 names. Nah, itu Ya, tuh ini. itu tuh nya gimana Pak? Kalau Names misalkan ini tuh nama array ini. Kalau name ini deklarasi, terserah ini mah mau A, mau B nih yang ini. Ini terserah kalian nama ini. Misalkan string A. Nah, string A .2 berarti ini names. Names ini nama tergantung ya nanti nama array-nya. Nama array-nya apa ini? Gini. Nah, nanti yang dicetak itu bukan ngakses array-nya, tapi ngakses variabel yang dideklarasikan di sini. Oh, jadi yang ini tuh cuma nama array-nya aja ya Pak ya? Yang names. Iya. Ya, names itu nama array ya. Kalau nama array-nya ini misalkan alamat ya di sini ya alamat berarti. Jadi sintaksnya itu ini deklarasi variabel yang dalam for, dalam kurungnya itu ini deklarasi variabel, kemudian .2, kemudian array-nya. Kalau integer ya nanti ini integer juga gitu. Oh, baik Pak, terima kasih. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, silakan kalau ada yang belum paham. Gimana? Yang lain? Paham semuanya? Paham ya? Oke, kalau udah paham ya penggunaannya, ya jadi ini sintaksnya ya, nanti bisa kalian lihat lagi. Jadi nanti sintaksnya itu for ya, keyword for, kemudian tipe data, kemudian variabel, kemudian nanti array name-nya. Nanti yang di dalam itu nanti dalam blok for itu terserah nanti mau isinya seperti apa sesuai dengan yang kalian inginkan. Nah, sekarang penggunaan break ya di dalam loop ya. Oke. Di sini ada contoh penggunaan break di dalam loop. Jadi break ini fungsinya untuk menghentikan proses ya. Oke. Nah, contoh di sini ada integer passmark isinya 12. Kemudian ada pass isinya boolean ya, dengan isi dari pass ini isi inisialisasinya itu false. Oke, kemudian ada array ya, array scores ya. Kemudian isinya itu 4, 6, 2, 8, 12, 35, 9. Kemudian nanti kita eksekusi ke dalam for ya untuk mengakses semua isi array. Jadi dengan for stylenya seperti ini, kita mau nggak mau ngakses semua array dari 0 sampai terakhir. Kalau for yang biasa kita gunakan kan kita bisa atur ya nilai awalnya perulangan itu mau dari berapa, kemudian endingnya itu syaratnya itu mau sampai berapa. Nah itu kan kalau style yang biasa kita pakai itu bisa kita atur. Nah, dengan incrementnya mau pertambahan berapa. Nah kalau ini dia otomatis ya. Jadi dia akan ngecek setiap elemen dari awal sampai akhir. Oke. Di sini ada variabel unit score ya dengan tipe data integer, kemudian ini ada scores. Scores ini nama array ya nih, nama array ini scores ya. Scores ya. Kemudian di dalam for itu ada kondisi if ya. Nah, dengan kondisi di dalam kurung if itu ketika unit score
lebih besar sama dengan 12, maka nilai pasnya ini jadi true. Kan defaultnya ini inisialisasinya false. Maka ketika kondisi unit score lebih besar atau sama dengan dari 12, maka dia akan menghasilkan atau menyimpan nilai true ke dalam pass. Kemudian dia break ya. Ketika di break, dia akan berhenti keluar dari perulangan sehingga dia akan langsung mencetak, atau ini perintahnya mencetak ya, system out print at least one pass ya. Maka nanti pas ini akan keluar nilainya. Nah, kenapa sini boolean true atau false, sehingga nanti ya outputnya seperti ini, at least one pass. Jadi alurnya seperti itu. Contoh, kita simulasikan ya alurnya. Misalkan for integer unit score scores, mulai dari indeks 0 ya 4. Oke. 4 ini masuk ke if. Apakah 4 lebih ini 4 nih lebih besar dari 12? Tidak. Kalau tidak kan enggak dieksekusi ya yang di dalam if ini, maka dia masuk ke atas lagi. 6. Apakah 6 lebih besar dari 12? Tidak, maka ini tidak dieksekusi lagi. Jadi dia ke atas lagi. Kemudian 2 ya. 2. Apakah 2 ya lebih besar dari 12? Tidak kan? Maka ini tidak dieksekusi lagi, maka dia naik lagi ke atas. Kemudian 8. 8, apakah unit score ini 8 kan? Apakah 8 lebih besar dari 12? Tidak. Kalau tidak, ini tidak dieksekusi lagi, dia ke atas lagi. Kemudian ada 12 ya. 12 masuk sini unit score. 12 apakah lebih besar sama dengan 12? Iya kan? Kalau iya, maka nilai pass jadi true ya, jadi true. Kemudian break, maka dia akan keluar dari perulangan ke sini. Nah, maka dicetak at least one pass, isinya true. Maka dia akan mencetak at least one pass true. Terus bagaimana dengan 35 dan 9? Ya tidak dieksekusi, meskipun for ini ya ngecek dari awal sampai akhir, karena di sini ada break ya, ada perintah break yang menyetop proses perulangan ini. Jadi misal karena udah ketika nemu angka 12 ini masuk ke dalam if dan di break, nah maka yang 2 ini sisanya tidak diakses, tidak dieksekusi, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kalian hanya ingin mengakses sampai indeks tertentu dengan menggunakan for each ya, bisa nanti ada menggunakan break dengan kondisi menggunakan if ya, kemudian nanti di break aja sampai berapa atau sampai kondisi yang kalian inginkan. Oke, itu untuk penggunaan break dalam loop ya. Ini ada exercise, nanti bisa kalian ini coba ya. Oke, selanjutnya ini ada quiz, silakan yang bisa jawab ya. Di sini ada sebuah kode program ya, ada integer ya, nih dengan array dengan tipe data integer, isinya ada 4 elemen, 4, 18, 5, 20. Kemudian ada for ya, for each ya, dia menggunakan variable size ya untuk menampung array sizes ya. Kemudian di dalam for-nya itu ada kondisi if size ya lebih besar dari 16, maka dia break. Kemudian nanti ini ada setelah if-nya itu ada proses mencetak system out print. Oke, nah pertanyaannya, which option below show the correct output? Outputnya itu bakal seperti apa? Apakah A, size .24, apakah B, size .24, apakah C, size size .24, kemudian size .25, atau D, there is no output, nggak ada output apa-apa. Silakan yang bisa. A mungkin, Pak. A. Oke. Kita cek ya. Apakah A benar atau salah? Kita simulasikan. Pertama di sini ada array size, kemudian masuk sini ke for, nih
ini ada variable size ya. Sizes itu di indeks 0-nya itu 4, berarti 4 dimasukkan ke dalam sini ya, size. Dia masuk ke dalam if, size ini isinya 4 kan. Ini 4, kemudian 4, apakah 4 lebih besar daripada 16? Tidak kan, berarti ini nggak dieksekusi, berarti langsung ke sini. Berarti ke sini itu ngecetak size detik 2, 4, oke. Berarti cetak nih, size detik 2, 4, kemudian ke atas lagi, sekarang ke sini integer size titik 2 sizes, berarti sekarang ke indeks 1, isinya 18, berarti ini size jadi 18 ya, 18. Oke, masuk ke if-nya. Kemudian di sini 18 lebih besar daripada 16. 18 lebih besar nggak? Iya kan? Maka kalau iya berarti break. Nah, setelah break berarti udah keluar dari for, berarti ke sini ya. Nah, berarti hanya berhasil mencetak ini doang, size detik 2, 4, gitu ya. Oke. Jadi jawabannya adalah A. Oke. Kita lihat. Oke, benar ya. Ya, seperti itu, jadi alurnya seperti itu. Oke, benar jawabannya A. Nah, nanti soal-soal di exam ya, di sertifikasi itu kayak gini ya. Ini summary ya, tadi yang sudah kita pelajari itu ya ini ya. Mulai dari Boolean expression, penggunaan if, kemudian array ya, array baik itu tipe datanya string atau integer, kemudian aksesnya menggunakan loop ya, menggunakan perulangan ya, perulangan for ya, seperti itu. Oke, ini Playtime nggak usah ya, nanti ini dari Oracle nih ada kayak game lagi gitu, puzzle. Oke. Itu mungkin untuk materi kita kali ini, if, array, dengan, dan for ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan boleh ditanyakan kalau ada yang belum paham. Saya buka sesi tanya jawab, silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan sebelum nanti ke tugas. Gimana? Nggak ada? Paham semuanya ya? Untuk penggunaan array, for, sama if ya. Oke, kalau udah paham ya, di sini nanti kalian juga di sini saya menyertakan materi tambahan. Nanti kalau kalian masih bingung ya penggunaan for dan if, ini saya dan contoh-contoh program, ini saya sediakan ya. Kalau ini yang di materi tambahan ini saya penggunaan for-nya itu seperti biasa yang biasa kita gunakan ya, menggunakan for yang ada tiga komponen ya di dalam kurungnya. Nah, jadi komponen pertama inisialisasi, komponen kedua kondisi, komponen ketiga increment atau decrement-nya. Penggunaannya sama persis sih seperti di C++. Nanti tinggal kalian coba-coba aja. Penggunaan while, do while juga sama persis. Nanti kalian bisa coba nih, ada percobaan-percobaan ya. Contoh-contoh program bisa kalian coba. Oke, itu untuk materi kita kali ini ya. Untuk tugasnya nanti ada 4 perintah ya. Jadi tugasnya nanti silahkan kalian buka aja ya. Jadi tugasnya itu ya yang latihan 1, latihan 2, latihan 3, sama latihan 4. Ini semua tugasnya lebih ke pemahaman kalian mengenai if dan for ya. Atau while, silahkan mau for mau while. Untuk perulangannya silahkan kalian bebas menentukan. Itu mungkin untuk pertemuan kita kali ini. Sekali lagi terakhir saya tawarkan,
pesertanya jawab, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau yang belum paham boleh langsung ditanyakan. Pak, untuk percobaannya itu dimasukin ke tugas juga nggak Pak? Enggak. Itu silahkan kalian coba aja untuk pengetahuan kalian. Biar pemahaman kalian itu lebih matang lah, lebih ini. Dengan mencoba program-program yang udah jadi. Oh, baik Pak. Tinggal kalau tugasnya itu aja 4 aja, yang percobaan nggak usah. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, untuk materi hari ini cukup sampai di sini ya. Jadi silakan nanti kalian pelajari lagi. Kalau ada yang nggak paham di luar perkuliahan online pun bisa kalian konsultasi, tanyakan ke saya. Atau kalau misalkan kalian benar-benar butek nih, nggak paham sama sekali, boleh ya datang ke kampus 1 orang 2 orang mah nggak apa-apa ya. Nanti boleh nanti kalian tanyakan, persiapkan dari rumah mana yang mau kalian tanyakan dan pengen kalian mendapatkan penjelasan secara langsung gitu, bisa. Nanti tinggal koordinasikan aja dengan dosen masing-masing atau dengan untuk mata kuliah ini dengan saya ya. Jadi seperti itu. Silakan dipelajari. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk mulai ke PBO-nya ya. Untuk basic-basic udah saya sampaikan semua berarti ya, mengenai penggunaan tipe data, deklarasi, kemudian array, perulangan, percabangan. Jadi itu sifatnya hanya mengulas ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mulai masuk ke konsep PBO-nya ya. Jadi kita akan ngebahas mengenai kelas ya. Yang pertama tentang PBO yang harus kalian kuasai itu nanti mengenai kelas ya. Kita akan bahas mengenai kelas. Oke. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini ya. Terima kasih ya atas partisipasinya. Tetap semangat belajar. Jangan sampai contek-contekan ya untuk tugas copy paste, karena kalau kalian nyontek atau copy paste ya sama aja kalian nggak belajar ya. Jadi silahkan kalian pelajari benar-benar, karena mata kuliah ini nanti ada kaitannya dengan mata kuliah selanjutnya. Di semester depan ada PBO 2 ya. Jadi nanti kita mencoba menggunakan Java Swing. Jadi nanti pemrograman desktop ya menggunakan Java Swing. Bahasanya ya mau nggak mau kalian wajib paham untuk PBO-nya, Java-nya, PBO-nya. Selain itu nanti juga ada kaitannya ke Android juga. Jadi nanti kemana-mana ya nyambung. Makanya jangan sampai ketinggalan ya untuk materi-materinya. Kalau nggak paham tanyakan, tugas itu dikerjakan, jangan nyontek, jangan copy paste ya. Jadi mengerjakan tugas itu untuk memahamkan kalian ya. Kalau kalian tidak paham apa-apa ya, alias copy paste ataupun nyontek ya, itu percuma, sama aja nggak belajar. Nanti kalian ya buang-buang waktu ya kuliah itu kalau cuman formalitas ngikutin perkuliahan doang gitu. Makanya silakan kalian berusaha ya semaksimal mungkin. Kalau nggak paham ya ditanyakan, karena nanti ketika kalian terjun di dunia kerja, kalian ya istilahnya yang bisa kalian andalkan ya skill kalian, pemahaman kalian. Ya, jangan sampai kalian keluar dari sini itu keluar dengan sia-sia tanpa membawa bekal apapun, skill apapun. Kan itu rugi ya. Udah mah kalian mengorbankan waktu, materi selama 4 tahun, setelah selesai kalian enggak bawa bekal apa-apa. Wah, itu kan sangat rugi sekali. Banyak hal yang sudah kalian korbankan gitu ya. Hasilnya nol, kan itu istilahnya bukan kalian aja nanti yang kecewa ya, orang tua, keluarga, termasuk mungkin dosen-dosen juga ya. Ya kalau kalian berhasil tentu semua pihak juga pada senang. Nah, seperti itu. Kalau ada misalkan teman kalian yang nggak bisa, nanti saling membantu aja ya. Yang bisa membantu yang nggak bisa ya bolehlah minta tolong sama yang bisa. Jadi di sini kita tidak ada persaingan ya. Di sini kita istilahnya saling membantu gitu ya, karena ya nggak ada rankingan juga
nilai IPK itu bonus ya, gitu. Karena nanti kalau kerja ya nggak bakal misalkan ditanya sama teman kalian, nilai kamu berapa dulu PBO, enggak, yang ditanya ya skill kalian gitu ya. Paham nggak misalkan tentang penggunaan kelas, misalkan enkapsulasi, polymorphism, nah kayak gitu, inheritance. Nah itu nanti yang bakal ditanyakan oleh rekan-rekan kerja kalian ketika kalian terjun di dunia kerja seperti itu. Jadi silahkan kerjakan semaksimal mungkin, pelajari semaksimal mungkin materi-materinya. Karena mulai minggu depan kita mulai masuk ke materi PBO-nya. Ya, materi-materi basicnya itu 1-3 itu kita hanya pengulangan ya dari materi-materi yang sudah kita ajarkan di pemrograman C++, hanya beda bahasa aja seperti itu. Oke, terima kasih ya. Saya akhiri pertemuan kali ini dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pak. Ya, Terima kasih. ya sama-sama.